selamanya ku menyembahmu. Kita berdoa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Allah, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika saat ini kami bersama-sama akan memasuki pemberitaan firman, hadirlah bersama kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami tetap dapat fokus kepada firman Tuhan. Buatlah kami memahami dan mengerti ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan lebih dari itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan dan memimpin setiap kami, agar kami terus dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, pagi itu kalau bangun tidur sama istri selalu bikin kopi untuk sarapan sambil nonton berita. Tapi lama-lama males juga gitu ya, beritanya itu saja, beritanya selalu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Udahlah, lebih baik dengerin instrumen lagu rohani gitu ya. Berita-berita di sekitar kita itu berita-berita yang mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan dan lain sebagainya. Bahkan banyak semakin ke depan ini saudara-saudara, banyak keluarga-keluarga yang memiliki pergumulan-pergumulan. Kesehatan yang melemah, pekerjaan yang menekan, bahkan gereja pun menghadapi tantangan zaman. Saya nggak tahu GKI Anugerah menghadapi tantangan zaman enggak? Yang anak-anak mudanya mulai nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi ke GKI. Tetapi saudara-saudara, suara Alkitab hari ini datang sebagai kabar baik. Apa kabar baiknya saudara-saudara? Ada pengharapan yang teguh, tidak tergoyahkan saudara-saudara. Pengharapan itu adalah pengharapan yang berpusat pada Kristus dan kedatangannya kembali. Nah, karena itu tema kita pada pagi hari ini adalah the hope of his coming. Kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Apa artinya saudara? Bukan berarti ketika nyala satu lilin itu, 3 minggu lagi kita akan Natalan. Ya. Panitia sudah mulai sibuk mendekor, memikirkan acara, rangkaian acara, dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu saudara-saudara, ketika lilin ungu menyala itu artinya kita diingatkan kembali bahwa kita sedang menanti. Menanti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali bukan dalam sosok bayi yang mungil lagi. Tapi Yesus akan datang kembali dalam sosok raja yang akan menghakimi dunia ini.
Nah, karena itu tema kita pada hari ini mengajak kita kembali menegakkan kepala kita, menegakkan hati kita, sebab Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu akan datang membawa pemulihan dan damai bagi umatnya. Karena itu mari kita belajar saudara-saudara. Yang pertama, pengharapan itu adalah pengharapan yang menghibur. Bukan pengharapan yang semu, bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pengharapan yang menghibur. Yesaya 40 ayat 1-5 mengatakan, hiburlah, hiburlah umatku. Jelas saudara-saudara, Yesaya 40 ini membuka dengan perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan sendiri. Hiburlah, hiburlah umatku. Ingat saudara, penghiburan di sini bukanlah penghiburan yang murahan. Penghiburan yang di sini bukanlah penghiburan ketika kita lari dari masalah. Penghiburan di sini bukanlah kata-kata motivasi yang kosong. Tetapi ini adalah penghiburan yang sejati yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi kita bisa memegang penghiburan ini. Nah, mari kita lihat penghiburan yang seperti apa. Penghiburan di dalam konteks penderitaan. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu hidup di dalam pembuangan. Mereka jauh dari tanah air mereka. Mereka jauh dari bait Allah. Mereka jauh dari rasa aman yang mereka idam-idamkan. Tetapi justru saudara, di tengah-tengah keterpurukan itulah Tuhan berkata kepada umatnya, kesengsaraanmu akan berakhir. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jalan yang terjal akan diluruskan. Lalu Tuhan mengatakan apa lagi? Lembah akan ditinggikan, gunung akan diratakan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya Tuhan itu sedang membuka jalan yang baru bagi pemulihan umatnya. Saudara, bukankah seringkali kita merasakan dan mengalami kok jalan di depan kita ini buntu? Pernah ngalami? Pernah ngalami saudara ketika berbagai macam kesulitan datang menghampiri kita. Ketika pergumulan yang satu belum selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Masalah kesehatan juga mungkin ketika kita sakit ini belum selesai, ada lagi sakit yang lain datang dalam hidup kita. Kita merasakan jalan di depan kita buntu. Nah, inilah yang juga dialami oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia sedang membuka jalan baru bagi pemulihan kita sebagai umatnya. Kalau kita sebagai manusia merasa jalan kita buntu, jangan takut saudara. Tuhan sedang membuka jalan yang baru buat kita. Lalu yang berikutnya saudara, kita bisa belajar bahwa bukan karena kekuatan manusia kita mampu menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi karena apa? Karena Tuhan datang dalam hidup kita. Ayat yang kelima mengatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Pemulihan bukan dimulai oleh manusia, tetapi oleh Tuhan yang datang. Dan inilah saudara-saudara dasar dari penghiburan kita. Tuhan sendiri yang bergerak. Tuhan sendiri yang mau mendekat di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk memulihkan kita. Dan yang berikutnya yang bisa kita pelajari adalah, kalau kita lihat dalam Injil Lukas 3 ayat 4-6. Apa yang dikatakan di sana? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi pengharapan itu adalah pengharapan yang mempersiapkan kita. Lukas menegaskan bahwa seruan Yesaya digenapi melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Suatu suara berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar juga saudara, bahwa pengharapan itu selalu bergerak. Pengharapan itu nggak pasif saudara. Ya, jangan mengatakan ya sudah saya berharap tapi kita nggak melakukan apapun. Tidak. Sekali lagi pengharapan itu selalu bergerak, tidak pasif.
Demikian juga ketika kita menanti Tuhan. Menanti Tuhan itu bukan berarti kita diam saja. Itu berarti kita mau mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita mempersiapkan cara kita berjalan. Saudara, Yohanes Pembaptis mengajak umat untuk apa? Yohanes mengajak kita untuk bertobat. Lalu yang kedua, meratakan jalan yang bengkok. Membenahi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, pengharapan bukan hanya menunggu kedatangan Kristus secara pasif. Pengharapan itu harusnya membentuk cara hidup kita hari ini, di sini, saat ini. Itu yang benar. Ya. Bukannya ya sudahlah, tunggu saja. Ya, saya mau berserah, tapi serahnya secara pasif. Dan yang kedua, saudara, pengharapan yang inklusif. Lukas 3 ayat 6 mengatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Pengharapan itu, saudara, bukan hanya milik segelintir orang. Ya, pengharapan yang Yesus janjikan itu bukan hanya milik orang-orang Kristen. Apalagi dipersempit, ya, pengharapan itu milik jemput-jemput. Sabar. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar bahwa pengharapan yang mengusir kegelisahan. Ya. Jadi jangan takut. Pengharapan itu menghalau kegelisahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan ini, Yesus berkata, jangan cemas. Yesus sendiri loh yang mengatakan. Ya. Mungkin kalau orang lain yang bilang jangan cemas, wah lu mah bisa aja bilang gitu. Ya, nggak ngerasain sih penderitaan gua gitu ya. Nggak usah takut. Ngomong mah gampang gitu ya. Tapi ini Yesus sendiri, saudara-saudara, yang mengatakan kepada kita. Yesus sendiri yang mengatakan kepada saudara-saudara dan juga saya, jangan cemas. Tapi tidak titik di situ. Yesus mengatakan apa lagi? Percayalah. Itu kuncinya. Ya, kalau kita mau tidak cemas dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya untuk apa? Bahwa dunia ini adalah tempat sementara kita. Nanti ada tempat yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Tempat yang kekal, tempat tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesedihan dan lain sebagainya. Saudara ingat, Yesus tidak berkata bahwa hidup kita akan mudah. Betul nggak? Coba lihat saudara Alkitabnya. Pernahkah Yesus menjanjikan para murid hidup yang enak? Hidup yang tanpa masalah? Hidup yang baik-baik saja. Pokoknya kalau kamu jadi pengikutku, ya Yesus mengatakan apa? Kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kamu akan sehat-sehat. Pokoknya hidup kamu nyaman. Ada nggak di Alkitabnya bilang gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Yesus mengatakan apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Yesus sudah mengingatkan kita semua, kalau kita mau jadi pengikutnya itu nggak nyaman. Tapi bukan berarti kita sendirian berjalan. Tuhan tetap berjalan mengiringi kita, Tuhan tetap memegang tangan kita, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Yesus menjanjikan kehadirannya. Yesus menjanjikan kepastiannya di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi salah kalau kita menafsirkannya, kalau jadi orang Kristen, enak. Hidupnya lancar-lancar saja, mulus gitu ya, tanpa hambatan, enggak. Tapi Yesus sekali lagi menjanjikan kehadirannya dan juga kepastian dalam hidup kita. Nah karena itu saudara, mari kita mengimani bahwa janji kedatangan itu memberikan kepastian akan masa depan. Ini yang harus kita imani. Yesus tidak datang hanya untuk mengajar, Yesus tidak datang hanya untuk menyembuhkan, Yesus tidak datang hanya sekadar mati di atas kayu salib, tidak. Tapi Yesus datang kembali untuk membawa kita kepada kepenuhan damai yang sejati.
Pengharapan kita bukan tentang semoga. Orang Kristen tidak mengenal semoga. Tapi pasti. Ya. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti menuntun kita sampai pada akhirnya nanti. Kepastian. Ya. Jadi nggak bisa semoga. Oh semoga Tuhan datang. Enggak. Semoga Tuhan memulihkan. Tidak. Tapi pasti. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa sih aplikasinya buat kita? Hidup sebagai umat yang memegang pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat yang bisa memegang pengharapan itu saudara? Yang pertama, bangun pengharapan dari firman Tuhan, bukan situasi. Ya. Kalau situasinya menyenangkan, situasinya baik-baik saja, mulai kendor doanya. Mulai kendor baca Alkitabnya. Mulai kendor ke gerejanya. Tapi kalau situasinya enggak enak, situasinya tidak menyenangkan, situasinya terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau, wah getol doanya. Ya kan? Mulai rajin baca Alkitabnya. Wah mulai rajin kusuk datang beribadah gitu ya. Nyanyi sambil nangis-nangis. Bukan itu saudara. Tapi mari kita bangun pengharapan kita dengan terus menghayati firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saudara mau gak mikul salib? Saya tanya, saudara mau gak mikul salib? Mikir. Kalau jawab ya, yang nanya pendeta lagi. Dicatat sama Tuhan. Kalau jawab nggak mau, gimana gitu ya? Digembalakan nanti. Saudara mau nggak mikul salib sebagai pengikut Tuhan Yesus? Mau? 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 Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang nggak mau angkat tangan? Yang nggak angkat tangan kenapa? Bingung. Bohong saudara. Saya katakan bohong. Saudara tuh bohong bilang mau ikut Tuhan Yesus, saudara tuh bohong mau ikut mau ikut salib gitu ya, menyangkal diri. Kenapa? Saya tes ya, saya tes. Sederhana kok. Siapa yang datang ke gereja bawa Alkitab? Ketawa. Saya tanya kok ketawa. Siapa yang datang ke gereja bawa Alkitab? Ya. Saya lihat ya, di beberapa jemaat kalau datang itu lenggang kangkung. Kenapa nggak bawa Alkitab? Berat pak. Tas saya itu isinya udah handphone, iPad, ya, laptop, belum make up pak. Ya kan? Gimana mau mikul salib bawa Alkitab yang kecil gini aja, yang enteng nggak sampai 2 kilo, sekilo juga nggak nyampe, bilangnya berat, bilangnya repot, ya? Sederhana kan saudara? Bawa Alkitab aja nggak mau. Coba Alkitabnya di rumah, ingat nggak taruhnya di mana? Jangan-jangan lupa gitu ya. Mungkin GKI Anugerah sekali-kali punya PR, handphone saya ketinggalan, tolong cariin. Handphone ketinggalan langsung dicari. Nggak ada sehari saudara. Tapi Alkitab sampai setahun nggak ada yang nyari. Alasannya apa? Ya Pak, kalau di Alkitab nggak ada handphone, kalau di handphone ada Alkitabnya. Ya, itu yang pertama saudara, bangun pengharapan dari firman. Situasi itu akan selalu berubah di dalam kehidupan kita, betul? Tapi firman gak akan pernah berubah, amin. Lalu yang kedua, persiapkan hidup setiap hari saudara-saudara. Ya. Bayangkan kalau seandainya besok Tuhan panggil kita pulang. Ya, selalu pikirkan gitu. Kalau seandainya nanti dalam waktu dekat Tuhan memanggil kita pulang, apa yang akan kita lakukan? Saudara, kalau Tuhan nih ngasih tahu ke kita, kamu nanti habis kebaktian ini pulang ya. Aku jemput kamu. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Kalau saudara tahu habis kebaktian ini nih, saudara akan meninggal.
atau besok saudara akan meninggal, apa yang akan saudara lakukan? Pak, hidup baik-baik aja ya. Tunjukin kasih kita kepada orang lain, ya. Mungkin doanya semakin kusuk gitu ya. Orang lain udah amin masih berdoa gitu kan. Nah itu saudara, persiapkan hidup setiap hari, bertobat, memperbaiki relasi. Ya. Kalau hari ini relasi kita lagi kurang baik, yuk kita perbaiki. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman, ya, dengan rekan sepelayanan, kita perbaiki. Berlakulah adil dan hidup di dalam kekudusan. Ini harus kita lakukan. Dan yang ketiga saudara, pembawa pengharapan bagi sesama. Di atas mimbar ketika si pendeta doa syafaat enggak. Tapi dalam doa-doa pribadi. Ya, doakan mereka yang sedang putus harapan. Ya. Jadi silakan saudara respon firman Tuhan pada saat ini untuk 7 hari ke depan. Pilih berapa orang ya? 3 orang deh, sederhana ya. Banyak nggak? Nggak kan? 3 orang mas sedikit ya. Mau 10? Mau 100? 3 aja cukup ya. Pilih 3 orang yang saudara tahu sedang berada di masa sulit. Misalkan mereka yang sedang sakit, ya dalam proses pengobatan yang mungkin butuh waktu yang lama. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang mengalami konflik keluarga. Mereka yang sedang berduka, mereka yang merasa imannya sedang lemah. Sederhana saudara, doakan mereka setiap hari. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan. Mereka juga punya pengharapan di dalam hidup mereka. Ya. Supaya gampang saudara, coba tanya kiri kanan depan belakang. Kalau kiri kanan keluarga kita, depan belakangnya deh. Tanya coba, kamu mau didoain apa? Kenal nggak sama depan belakang kiri kanannya? Kalau belum kenal, kenalan dulu. Ya. Yuk coba tanya. Ya kalau kiri kanannya saudara kita, ya keluarga kita, depan belakang deh. Silakan saudara tanya. Udah lumayan tuh dapat berapa orang tuh? Ya, saya bantu. Oh, baiknya ya pendeta ya, dibantu. Ya. Udah tanya, kok cepet amat? Cepet amat. Ya. Jangan ngomong, dia lagi. Jangan saudara ya. Tanyain apa yang mau didoakan. Pergumulan apa yang dimiliki. Tapi ingat, kalau kita sudah tahu, dia pergumulan ini. Jangan jadi biang gosip. Ya, simpan buat diri sendiri. Ya, kita mau mendoakan, bukan mau jadi bahan gosip. Ya. Sudah? Ya. Silakan saudara, tugas saudara 1 minggu ke depan. Kalau sudah 1 minggu, ya cari lagi 3 orang lagi gitu ya. Terus sampai akhirnya semua didoakan, semua punya pengharapan yang sama untuk kedatangan Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, ketika saat ini ada di antara kami sedang mengalami masalah. Masalah di dalam kehidupan keluarga, konflik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Hadirlah ya Tuhan dalam hidup mereka. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga mereka boleh terus mewujudkan damai Tuhan. Mereka boleh saling memulihkan relasi mereka satu dengan yang lain. Sehingga keluarga mereka adalah keluarga yang terus mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang memulihkan mereka. Sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain. Demikian juga bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tuhan, hadirlah.
Biar mereka boleh memiliki pengharapan. Tuhan sedang merendah sesuatu yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang terbaik dalam hidup mereka. Sehingga pada waktunya nanti, mereka dapat melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Ketika mereka kehilangan pengharapan, ketika mereka merasa capek untuk terus menjalani pengobatan, Tuhan hadirlah. Berikanlah kekuatan, berikanlah pengharapan, sehingga mereka boleh terus berproses di dalam setiap pengobatan bersama Tuhan.